Ana seorang suami, Ustaz. Ana punya istri yang pencemburu berat dan suka marah-marah. Kalau marah Ustaz, semua kebun binatang diucapkan. Antum tinggal bikin pagar di rumahnya jamaah. Kalau semua kebun binatang diucapkan, bikin pagar, ini buat ini buat ini gitu jamaah. Dan apa yang ada di depannya dibanting Ustaz. Sampai perabot rumah tinggal sedikit. Dan selalu bilang cerai. Tapi mudah sabar dan menyesal. Mohon nasihatnya Ustaz. Mumpung istrinya ikut kajian. Nah, Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah ya. Bismillah. Jamaah al-ghadab minasyaitan. Ini buat laki-laki dan wanita. Marah itu dari syaitan. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat, apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Dia minta lagi nasihat, dia minta tambah nasihat, tetap Nabi mengatakan SAW, la taghdab, jangan marah. Penghuni surga itu bukan pemarah. Seorang pemarah boleh jadi nggak masuk surga. Allah ketika menyebutkan penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, salah satu sifatnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Semua orang bisa marah, siapa? Semua orang punya kemampuan untuk melampiaskan emosinya, ada. Tapi ada orang yang kadhim, dia tahan. Maka nasihat ana buat kita semuanya, kalau ketika marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasihat Nabi alaihi salatu wasallam, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau sebagian salah satu di antara marah, hendaklah diam. Tapi orang kalau marah jamaah nggak bisa dikontrol, udah sama setan dia. Sebagian binatang yang tidak ada di kebun binatang Surabaya keluar dari omongan dia, karena semuanya dia sebutkan. Binatang ini, udah habis dia mungkin mikir binatang apa lagi yang mau dia keluar. Ini suaminya udah bukan manusia aja. Maka falyasu, engkau akan dihisap lu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafalkan kecuali ada malaikat yang mencatat dan menyimpannya. Dan kebanyakan orang masuk neraka itu bukan karena tangannya, bukan karena kakinya, tapi karena lisannya. Maka hendaklah ketika engkau marah, diam. Diam. Orang yang marah dalam kondisi berdiri, dia mau berbuat, ingin melampiaskan emosinya. Maka tadi ketika di depannya ada handphone dia lempar. Handphonenya dia. Apa saja dia. Nabi SAW memberikan arahan, kalau sedang berdiri, falyajlis, duduk. Maka ketika istrimu marah, engkau jangan jawab. Engkau katakan aku minta maaf. Yuk duduk yuk. Oh enggak. Antum suruh duduk dia. Paksain dia duduk. Masih mau berdiri jamaah, ngelihat ada vas bunga, ana mau lemparkan itu. Dia mau berdiri kadang-kadang jamaah, hanya untuk melampiaskan. Suruh dia tiduran. Karena kalau tiduran lama kelamaan, dan antum harus sabar. Intinya ketika antum cinta sama istri antum, ya antum harus sabar. Kalau orang nggak cinta ya udah dibungkus istrinya jamaah, dipaketkan, mungkin ya kayaknya ini perlu diganti gitu jamaah ya. Nah, tapi kau cinta sama dia, buktinya engkau tidak menceraikan dia. Maka hendaklah engkau berusaha untuk membuat dia penyabar. Jadi dilatih, emosinya dilatih tadi dengan diam,
kemudian dia duduk, dia rebahan sambil berdoa memohon kepada Allah, akhlak yang mulia ya. Jangan mengatakan ana sudah seperti ini Ustaz. Antum mau divonis kayaknya yang seperti ini masuk neraka gitu. Ya enggak lah Ustaz, insya Allah masuk surga. Ya dirubah karakternya. Karena orang yang tidak pemarah insya Allah masuk surga. Yang pemarah ini diancam masuk neraka nantinya. Apalagi tadi sudah mengatakan kata-kata yang buruk. Berdoa ya, minta dirubah akhlaknya. Minta sama Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta.